Apa hubungannya kelahiran Yesus dengan kehidupan kita, sehingga hal ini selalu dibicarakan dari tahun ke tahun? Kelahiran Yesus dengan kehidupan kita sepanjang zaman, apalagi di bulan seperti ini. Apakah kematiannya juga mempunyai makna yang cukup urgen bagi hidup manusia? Apa urgensitasnya? Mohon dijelaskan. Ya, memang ini penting sekali, saudara ya. Yesus datang ke dalam dunia itu terkait dengan proyek besar dari Allah, yaitu keselamatan umat manusia. Mengapa Yesus harus datang? Kita percaya, orang Kristen percaya bahwa dia adalah Allah. Tapi kenapa dia mesti datang? Kenapa Natal mesti ada? Saudara, ini penting sekali, bahwa semua manusia adalah orang berdosa. Dan semua orang berdosa pasti dihukum oleh Allah. Di dalam Nahum 1 ayat 3, itu Tuhan itu panjang sabar, besar kasih setianya, tapi dia tidak sekali-kali membebaskan orang dari hukuman. Karena itu orang berdosa pasti dihukum oleh Allah. Dan hukuman berat dari Allah, menurut Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Maka manusia berdosa harus dihukum mati. Tetapi Allah juga bukan hanya Allah yang adil, tapi dia juga adalah Allah yang mengasihi. Karena dia Allah yang mengasihi, maka dia mau supaya manusia itu tidak menerima hukuman dia. Keadilannya menuntut bahwa dia harus hukum orang berdosa, tapi kasihnya menginginkan pembebasan orang berdosa. Berarti kita melihat semacam ada ketegangan antara keadilan dan kasih Allah. Keadilan menuntut hukuman, tapi kasih menuntut pembebasan. Dan karena itu, saudara-saudara, maka jikalau Allah melaksanakan keadilannya, berarti dia gagal dalam kasihnya. Tapi kalau dia mau menekankan kasihnya dengan membebaskan manusia, dia lalu gagal menjadi Allah yang adil. Nah, karena itu maka bagaimana supaya keadilan dan kasihnya bisa berjalan bersamaan? Keadilan dan kasih berjalan bersamaan artinya bagaimana Allah tetap memberikan hukuman, tapi pada saat yang sama manusia bebas dari hukuman. Nah, semua ini tidak mungkin kecuali ada pihak yang siap menggantikan posisi manusia berdosa untuk menerima hukuman Allah. Nah, karena itu maka harus ada yang menggantikan. Nah, siapa yang mengganti? Siapa yang menjadi pengganti? Pengganti ini juga tidak sembarang. Pengganti ini harus memenuhi minimal 2 syarat. Syarat yang pertama adalah pengganti itu mesti manusia. Mengapa mesti manusia? Karena yang berdosa adalah manusia. Yang berdosa bukan kambing. Jadi kambing tidak bisa menjadi pengganti. Kalau di dalam perjanjian lama ada kambing domba yang dibunuh, dipotong untuk korban penghapus dosa dan lain sebagainya, itu hanya bayangan. Tapi penulis surat Ibrani mengatakan tidak mungkin darah kambing, domba, lembu, sapi bisa menyucikan dosa. Tidak, itu hanya bayang-bayang. Itu semacam tipologi yang Tuhan Allah berikan di dalam perjanjian lama. Tapi tidak bisa darah kambing domba itu menghapus dosa. Bukan kambing, bukan domba yang berdosa. Tidak bisa malaikat, karena bukan malaikat yang berdosa. Yang berdosa manusia, maka manusialah yang harus menjadi pengganti. Kalau ada yang harus menggantikan manusia berdosa, dia harus manusia. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua adalah dia mesti tidak berdosa. Kenapa tidak berdosa? Karena dia mau menggantikan orang berdosa. Kalau dia mau menggantikan orang berdosa yang akan dihukum oleh Allah, sedangkan dia sendiri berdosa, dia tidak layak menggantikan. Justru dia harus digantikan. Dia sama dengan kita. Jadi ini 2 syarat penting. Dia harus manusia dan juga harus tidak berdosa. Nah, sekarang mau cari di mana ada manusia yang tidak berdosa. Alkitab mengatakan semua manusia telah berbuat dosa. Cari di dunia. Cari di dunia ini kita menemukan manusia banyak sekali. Syarat pertama dipenuhi. Tapi begitu cari yang tidak berdosa, tidak ditemukan. Maka ketika kita cari di dunia, syarat pertama ada, terpenuhi. Syarat kedua tidak terpenuhi. Kalau begitu cari di surga. Cari di surga kita dapati Allah. Ada Allah di sana yang tidak berdosa. Berarti syarat kedua terpenuhi. Tapi syarat pertama, yakni manusia, itu tidak terpenuhi karena Allah bukan manusia. Nah, kalau begitu bagaimana? Cari di dunia tidak dapat, di surga juga tidak dapat. Di dunia ada manusia, tapi semua berdosa. Di surga ada yang tidak berdosa, tapi bukan manusia. Nah, lalu bagaimana solusinya? Ada satu solusi yang diberikan oleh Allah, yakni Allah sendiri menjadi manusia. Nah, Allah sendiri menjadi manusia. Nah, Allah ini kan tidak bisa berubah. Allah tidak bisa menjadi bukan Allah. Allah tidak bisa stop jadi Allah. Allah tidak pernah pensiun jadi Allah. Karena itu, sekali Allah, tetap Allah. Tapi Allah itu lalu menjadi manusia. Dia mengambil hakikat manusia sehingga dia lalu menjadi manusia. Itulah sebabnya dia tidak diturunkan dari langit. Dia tidak keluar dari lubang batu atau lubang kayu. Tapi dia
masukan atau dia lahir dari seorang perempuan manusia, sehingga lalu akhirnya dia dilahirkan sebagai manusia. Karena itu waktu Maria mengandung dan melahirkannya, dia lahir sebagai seorang manusia seperti kita, punya darah, daging, tulang seperti kita. Tapi karena dia tidak berhenti jadi Allah, Allah tidak pernah stop jadi Allah, maka dia tetap Allah. Nah, karena dia tetap jadi Allah, maka dia itu sifat Allah adalah suci, tidak berdosa. Maka dia suci, tidak berdosa, tapi sekarang dia jadi manusia. Maka hadirlah seorang manusia di dalam dunia, yakni manusia yang tidak berdosa. Nah, itulah yang dinamakan Yesus Kristus. Jadi Natal itu adalah Allah menjelma jadi manusia. Untuk apa? Untuk menggantikan posisi manusia berdosa. Pada akhirnya, dia lalu naik ke atas kayu salib dan dihukum oleh Allah. Semua murka Allah pada dosa itu ditumpahkan kepada dia. Dia menjadi pengganti. Maka Yesaya pasal 53 mengatakan bahwa penyakit kitalah yang ditanggungnya. Kita kira dia kena tulah karena pelanggarannya, tapi sesungguhnya Allah menimpakan kepadanya segala kejahatan kita. Berarti dia menjadi pengganti kita. Maka Natal ini penting, saudara. Kenapa? Karena Natal ini adalah momen di mana Allah menjelma menjadi manusia dengan tujuan menggantikan kita. Jikalau Natal tidak terjadi, saudara, maka semua kita akan masuk neraka. Tidak ada penggantinya. Kita semua harus berhadapan dengan hukuman Tuhan Allah. Jangan anggap remeh hukuman Tuhan Allah. Jangan anggap remeh murka Tuhan Allah. Murka Tuhan Allah itu membuat Yesus begitu gemetar dan takut di dalam Getsemani, sehingga dia berkata, jikalau sekiranya mungkin, cawan ini lalu. Kalau Yesus anak Allah saja begitu gentar terhadap murka Allah, apalagi saudara. Karena itu, saudara, maka Natal itu penting. Nah, tetapi juga kalau dia lahir tapi dia tidak mati, untuk apa dia lahir kalau dia tidak mati, tidak menjadi pengganti? Momen penggantian, substitusi itu terjadi di kayu salib. Sehingga memang kalau Yesus lahir tapi tidak mati juga tidak ada manfaatnya untuk keselamatan kita. Nah, karena itu dua ini penting. Natal ini dan juga Jumat Agung itu penting sekali bagi keselamatan kita. Jikalau dia tidak lahir, tidak mungkin dia mati. Tapi bagaimana dia bisa mati kalau dia tidak pernah lahir? Yesus lahir untuk mati. Karena dia lahir untuk mati, ini dua peristiwa yang penting bagi kita, yakni dia menjelma jadi manusia untuk menjadi pengganti bagi kita. Ini Natal. Tapi dia melakukan tugas penggantian, substitution itu pada waktu dia ada di atas kayu salib. Dengan demikian, saudara, maka semua orang yang percaya kepada Yesus, dia digantikan posisinya oleh Yesus, sehingga Allah tidak lagi menimpakan hukuman kepada dia, tapi kepada Yesus, sehingga dia bebas dari hukuman. Maka dalam Roma 8 ayat 1 dikatakan, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Karena itu, saudara, kalau saudara percaya Yesus, saudara sudah digantikan oleh Yesus. Allah tidak akan hukum saudara. Tapi kalau saudara tidak percaya Yesus, maka saudara tidak ada pengganti. Yesus tidak pernah menggantikan saudara, maka saudara akan menerima hukuman Allah. Biarpun saudara orang Kristen, biarpun saudara rayakan Natal, tapi kalau saudara tidak menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, saudara tetap akan berhadapan dengan murka Allah. Ingat, saudara, Yesus itu, waktu dia diberi nama Yesus dalam Matius 1 ayat 21, itu dijelaskan artinya, kenapa dia diberikan nama Yesus. Dalam Matius 1 ayat 21, dikatakan demikian, dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Jadi memang Natal berkaitan dengan penyelamatan umatnya dari dosa. Kalau kita percaya Yesus, kita akan diselamatkan. Tapi kalau kita tidak percaya Yesus, biarpun kita orang Kristen, biarpun saudara rajin gereja, rajin aktivitas rohani, tapi kalau saudara tidak punya dia di dalam hati saudara, saudara tetap menanggung hukumannya sendiri. Yesus tidak mengganti saudara. Tapi kalau saudara di dalam momen Natal ini menyambut dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka dia akan menjadi pengganti saudara, dan saudara tidak mungkin dihukum oleh Allah. Jikalau semua dosa sudah dia tanggung, dihukumkan Allah kepada dia, saudara tidak pikul satu dosa pun, maka pada saat saudara mati, saudara pasti masuk ke surga. Kalau tidak, saudara akan binasa dalam neraka. Jadi ini penting sekali, ini makna Natal dan juga sampai pada Jumat Agung.